kesetiaan-Mu, kepada kami buat kebaikan-Mu Tuhan, kepada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan waktu kepada kami Tuhan, agar kami boleh mempelajari setiap akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan mengajar kami Tuhan, Kau berkati juga kami di tempat ini, supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran dan boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap waktu pelajaran kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Pak, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar kecerdasan emosional ya. Ini bahasan psikologi, tapi tentunya kita akan belajar apa kata Alkitab tentang ini. Dan ternyata ini berguna sekali ya buat kehidupan kita, hamba Tuhan. Nah, ayatnya apa? Ayatnya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini dari mana ini? Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23 ya. Di dalam Amsal sudah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini berbicara apa? Kalau yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari adalah orang yang di bagian tengah ya. Itu. Jadi memang harus dijaga. Nah, parahnya hanya sedikit hamba Tuhan yang mengerti kunci ini ya. Jadi nggak heran orang sudah jadi pengajar firman Tuhan. Saya di awal-awal dulu juga ngelihat ada perbedaan antara pengetahuan. Pengetahuan firman besar, tapi pengertian, kecerdasan tentang emosional tidak bertumbuh bareng, saudara. Jadi memang harus dilatih terus. Ya. Nah, di tengah banyaknya motivator, banyak orang mengajarkan rumus kesuksesan di dunia. Kenapa orang yang sama, ya, orang yang udah belajar tentang kesuksesan, motivasi, kenapa masih bisa sakit jiwa? Dan orang Kristen atau percaya bisa gila nggak? Bisa. Bisa gila ya? Ada yang menjawab tidak bisa? Atau semuanya pasti bisa? Bisa. Bisa. Apakah saya setelah mengajar seperti ini saya bisa gila? Bisa. Oke, jadi kita harus bedakan dulu ya. Mana orang Kristen, mana orang percaya. Kalau orang Kristen, gini-gini, bedanya apa antara orang Kristen dengan orang percaya? Ini harus hati-hati ya. Kalau orang percaya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau orang Kristen itu cuman kayak Kristen KTP. Ya, betul. Kita bisa lihat mana yang orang Kristen dan mana orang percaya. Orang percaya hampir selalu seorang murid. Ya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Ini pasti orang percaya. Ya. Karena kalau orang nggak percaya, dia nggak akan lakuin perintah demi perintah dari Tuhan Yesus. Berat, men. Betul nggak? Nah, kalau orang Kristen bisa gila. Oh, bisa banget. Saya pelayanan di rumah sakit jiwa banyak banget orang Kristen ya. Apa bedanya dengan mereka dengan orang dunia? Tapi untuk orang percaya, saya mau tegaskan, tidak bisa gila. Anda stres seperti apapun. Siapa di sini yang pernah mengalami stres seperti Daud? Ya, dikejar-kejar anaknya mau dibunuh, dikhianati oleh penasihatnya, kemudian dikudeta sama anaknya, ya. Dalam kondisi aman malah jatuh dalam dosa, lihat cewek mandi. Ya. Kemudian anaknya dibunuh, lahir anak kedua Salomo. Sampai dia bisa bilang, tenanglah hai jiwaku. Lahir Mazmur dan lain sebagainya. Kalau dia bukan orang percaya, dia sudah pasti gila. Tapi itu keyakinan kita. Injil adalah kekuatan alamin. Jadi Amin. orang percaya bisa gila nggak? Bisa. Tidak. Sekali lagi, orang percaya bisa gila nggak? Tidak. Ya, kalau adik-adik ya, Anda semua murid di sini, Anda belajar firman Tuhan, Anda jadi murid, dan Anda bisa gila, wah, silakan protes sama Tuhan ya. Enggak, jawabannya enggak bisa. Di dalam Roma itu jelas dikatakan ya, tidak ada segala kuasa di bumi ini, dimanapun ya, yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, termasuk gila. Oke? Nah,
Mengapa sakit jiwa dengan skala kecil sampai besar masih menjangkiti orang Kristen? Karena orang Kristen hidup dengan buku manual yang salah. Banyak orang Kristen hidup semau gue. Ya. Apa maksudnya? Jadi ini loh. Ya, bisa dilihat kursornya. Firman Tuhan seharusnya menjadi solusi masalah jiwa. Kita ini sudah punya buku manual, ya. Alkitab. Jangan pakai buku yang lain. Jangan pakai ilmu psikologi. Jangan pakai apapun. Sorry kok mau potong sebentar. Itu tadi kursor tuh sebenarnya nggak kelihatan kok. Kalau Koko pakai annotate itu yang pen itu baru kelihatan harusnya. Oke, cara gantinya gimana ya? Itu di atas itu ada menu. Ada menu yang habis Ko Yosua nge-share screen itu ada pen. Ada kayak gimana ngomongnya? Mungkin Yovita yang lebih tahu pernah ngelakuin nih. Kayak ada pen gitu, ada gambar pen, tulisannya annotate. Di sebelah kanan, kiri? Atas, di atas. Di Ko Yosua atas. pakai laptop di atas berarti. Oh, Di nggak ada ya? menunya, di menunya ada more atau apa atau ada annotate kayak pen gitu. Oh, sebentar. Jadi bisa di highlight gitu. Hmm. Nggak ada, Rik. Apa versi baru ya? Bagian atas cuma ada foto peserta. You're sharing slides, stop share, Terus, dan foto kita semua. terus Nggak ada tulisan apa-apa lagi. ada more gitu kok. More nggak ada. Oh mungkin nggak tahu ya, mungkin ada pengaturannya. Oke lanjut aja kok. Oke. Nanti saya cari ya. Oke. Oh, ini ada menu yang general video audio itu bukan ya? Pokoknya ada di bagian mute, unmute video segala macam dia. Satu kesatuan. Kalau itu di bawah. Di sini nih, kelihatan nggak? Sebentar. Kok Bentar ya. layarnya? Di blur, Yov. Ah itu, iya benar itu. Oh, nggak ada aku. Di bawah itu. Di bawah ya, Yov ya? Biasanya di atas, bisa di bawah. Tergantung Ko Yosua laptopnya lagi. Ini bisa digerak-gerakin. Ya. Oke. Nggak ada, teman-teman. Kalau nggak ada nggak apa-apa, lanjut aja kok. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, kita sampai di sini. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Ya, ini kursor saya lagi di tengah ya. Yang firman Tuhan itu karena kita tidak pakai buku manual firman Tuhan. Kalau kita pakai buku manual yang lain, makanya nggak heran orang menjadi sakit jiwa. Dan statistik dari sakit jiwa tahun ini belum tahu berapa ya. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu, peningkatan itu 5 kali lipat. Bayangin. 1 dari 4 orang Amerika, surveinya di Amerika, itu menderita sakit jiwa. Kalau dibilang sakit jiwa, itu artinya gangguan-gangguan di dalam jiwanya sudah membuat mereka tidak bisa melakukan tindakan-tindakan normal. Sudah mulai ngomong sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kenapa? Masalahnya karena mereka tidak cerdas emosional. Ya. Kalau kita bisa nggak kita gila? Gila nggak bisa, karena gila itu melibatkan roh jahat. Stres bisa nggak? Bisa banget. Banyak orang Kristen stres. Nah, kenapa kita stres? Karena kita tidak cerdas secara emosional. Wah, apa itu ya kecerdasan emosional ya? Kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola
serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Saya menyebutnya seberapa muncul karakter Kristus dalam hidup kita. Seberapa kita bisa mengontrol daging dan mengobarkan roh. Apa sih kecerdasan emosional itu? Seberapa kita bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosional kita. Dalam pelayanan atau dalam diri Anda sendiri, Anda akan bisa lihat yang tengah ini ya berusaha menonjol. Padahal yang seharusnya menonjol yang mana? Yang ki- Dalam kehidupan Spirit. kita ini. spirit. Yang kanan. Nah, karena yang kanan ini kita tidak sadar, kita tidak manfaatkan, kita tidak pakai, bahkan ya mendengar Tuhan aja nggak bisa. Nih ya, ini kayak ada sinyal di sebelah kanan itu ada kayak sinyal WiFi ya. Itu adalah sinyal kita dengan Tuhan. Di kanan atas itu ada tulisan God, Tuhan. Jadi berhubungan dengan Tuhan itu pakai manusia roh. Nah, seharusnya manusia roh kita mengendalikan manusia jiwa kita, emosional kita. Tapi pada kenyataannya banyak hamba Tuhan juga ya, jiwanya mengendalikan dirinya. Jiwanya menjadi berhala, kepenginnya disenengin, dirinya disenengin terus ya. Perasaannya kepingin senang terus. Dan ini bahayanya Saudara. Kita melayani untuk menyenangkan jiwa kita. Wah, ini adalah masalah umum dari hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mengerti ini. Jiwa mereka, emosional mereka, menindas, menjajah mereka. Ya. Di sini tahu IQ kan ya pasti ya? Intelligence quotient. Intelligence quotient itu kecerdasan seseorang. Ya. Jadi kecerdasan seseorang itu merupakan kecerdasan yang dibawa oleh anak sejak lahir. Anda kalau Anda punya saudara ya, mungkin Anda lebih pintar dari adik Anda atau kakak Anda. Ya. Nah, sedangkan EQ, jadi kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkembang seiring pertumbuhan psikis anak. Jadi kecerdasan emosional itu harusnya berkembang waktu kita kecil dulu. Wah, menarik nih untuk dipelajari. Contohnya ya, dalam kejuaraan bermain catur, untuk Anda bermain catur itu memindahkan pion-pionnya, Anda butuh IQ. Wah, kalau gua bergerak begini bisa bunuh yang ini, nanti bisa skakmat ya gitu kan. Nah, untuk bermainnya Anda butuh IQ, kecerdasan nih, otak nih ya. Tapi saat Anda kalah bermain dalam kejuaraan gitu kan, malu gitu kan, itu butuh kecerdasan emosional, EI, emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosi kita untuk berbesar hati, untuk menerima kekalahan. Seorang profesor sudah berumur ya, banyak pengalaman yang belajar disiplin ilmu secara mendalam. Mungkin bisa kalah dalam hal kecerdasan emosional dengan seorang remaja yang diasuh dengan disiplin emosional yang tinggi. Maksudnya gini, apa sih kecerdasan emosional ini? Anda tahu pada waktu kita punya adik ya, umur 5 tahun, dia minta permen. Jiwanya lagi meronta-ronta minta permen. Nggak dikasih. Ya. Dia nangis di depan toko itu. Mamanya sampai malu ya. Lalu apa yang dilakukan mamanya? Ditinggal sama mamanya. Wajar nggak? Mungkin masih wajar. Karena usianya masih 5 tahun. Kecerdasan emosionalnya masih kanak-kanak. Tapi ketika Anda umur 30 tahun, Anda menginginkan sesuatu, Anda nggak dapat, terus Anda nangis-nangis, Anda bertindak seperti anak kecil. Itu Anda tidak cerdas secara emosional. Nah, kecerdasan emosional itu maksudnya kayak gitu. Kalau ada seorang profesor ya, dia belajar banyak, pikirannya aja yang menampung banyak. Tapi kecerdasan hatinya, ini yang Alkitab juga katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Salah satunya adalah melatih kecerdasan emosional kita. Amin. 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 Sorry untuk Yovita, apakah bisa mengingatkan Cici Lucy dan Pak Jujur untuk bergabung ya?
kemarin minta diingatkan. Oke. Saya next, lanjut. Kita belajar kecerdasan emosional lebih lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya berharap, sorry, sebentar. Oh, Cemiria sudah ada. Sebentar, saudara. Saya pakai materi yang salah ini. Dokumen. Sebentar ya. Bukan juga. Wait ya. Oke, jadi gini saudara. Ketika saya mengajar, saya akan tanya Roh Kudus. Roh Kudus apalagi yang mau ditambahkan ya. Dan seringkali dalam PowerPoint saya banyak tambahan-tambahan gitu. Itu yang membuat saya melihat bahwa pengajaran-pengajaran ini memberkati, yang memberkatinya karena Roh Kudus bekerja ya. Di situ saya sedang mengaktifkan pengajaran karunia saya ya, mengembangkan. Oke, ya ini ya. Kita udah sampai di sini. Nah, kecerdasan emosi ini apa? Kita harus pintar menguasai emosi kita, ya kan? Kita hidup yang kelihatan itu rohnya nggak kelihatan ya. Seorang Yosua Anda nggak akan bisa lihat roh saya. Anda bisa lihat roh saya dari emosi saya, dari jiwa saya, bagaimana keinginan saya, ya, bagaimana saya mengungkapkan emosi saya, dan emosi negatif yang paling sering muncul adalah marah, sedih, takut, kecewa, dan pahit. Ini adalah emosi negatif ya. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita punya emosi negatif? Tidak. Enggak. Boleh. Ya, ini Tuhan ciptakan Anda didesain untuk merasakan kemarahan, untuk merasakan sedih, untuk merasakan takut. Kalau Anda lihat binatang, Anda nggak takut ya. Tuhan nggak kasih Anda rasa takut. Mungkin Anda bisa peluk-peluk singa ya. Anda berakhir diterkam oleh singa. Betul ya? Nah, tapi ini harus dikuasai. Makanya firman Tuhan bilang, marah boleh, tapi jangan berdosa. Gimana caranya marah nggak berdosa? Bisa kok. Gimana caranya sedih dan tidak berdosa? Gimana caranya sedih dan bisa kita kuasai? Bisa. Nah, cerdas emosi ini adalah bisa mengelola ini semua, saudara. Saya lahir dari keluarga, kalau nggak enak hati langsung teriak. Wah, makanya ternyata cocok juga ya, sekali waktu nanti akhirnya saya jadi seorang pengajar. Sudah terbiasa teriak-teriak, saudara. Kami kalau di dalam keluarga ya, beda pendapat, teriak itu udah biasa. Ini ada sesuatu yang salah. Nggak suka di dalam hati sedikit, sudah teriak. Saya dikuasai oleh emosi ketika saya teriak. Padahal maksud dari komunikasinya belum tersampaikan dengan bagus. Maksud dari komunikasinya tidak tersampaikan, tapi maksud dari emosinya tersampaikan. Woi, ngapain sih kamu kayak begitu? Orang yang mendengar itu udah emosi duluan. Oh, ini orang nantangin nih. Padahal mungkin saya terusik sedikit ya. Kok kamu ngelakuin kayak begitu sih? Seharusnya kan bisa ngomong pelan-pelan ya. Maklum keluarga preman ya. Kenapa ada orang bisa kayak begini? Kenapa ada keluarga bisa kayak begini? Karena tidak dididik dalam kecerdasan emosional.
Ada orang ya yang begitu takut, begitu khawatir ya. Dia dikuasai sama ketakutannya sampai luar biasa. Nah, biasanya trauma yang ada di dalam hati ya, apalagi orang yang mudah untuk mengingat, itu butuh pelajaran ini, saudara. Nah, jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, ya, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi emosi negatif yang muncul nggak salah. Kalau Anda punya orang tua dan orang tua Anda meninggal, ya, Anda sedih, boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Wajar dan wajib untuk sedih ketika orang tua meninggal. Tapi yang nggak boleh adalah ketika itu menguasai Anda. Anda nggak bisa makan, ya. Anda sedih berbulan-bulan, itu nggak boleh. Anda tidak cerdas secara emosional. Kalau Anda diputus pacar, apa yang Anda rasakan? Emosi Sedih. negatif apa yang Anda rasakan? Kecewa. 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 Wah, ini kayaknya dari dalam hati ya jawabnya ya. Iya. Coba angkat tangan berapa banyak yang udah pernah diputus pacar, pernah gagal dalam hubungan. Gak apa-apa, jujur aja nih. Itu ada Hangga nih. Kelihatan dari mukanya udah berkali-kali ya. Siapa lagi nih? Oh, banyak ya, banyak. Oke. Saudara, ketika usia saya sekarang 36 tahun ya. Pada waktu saya pernah putus ya. Padahal saya yang memutuskan gitu kan. Saya sedih loh. Jebakan emosional ya. Saya ini punya benteng penjajah, nanti kita akan belajar tertolak, saudara. Rasa tertolak ya, dimulai dari waktu masa kecil ya, itu tertanam. Jadi gampang setelah dewasa ini ya, karena itu saya belum bisa kuasai, dalam dewasa ini, saya gampang merasa tertolak. Dan saya harus menyadari, butuh kecerdasan emosi. Pada waktu putus ya, padahal saya yang memutuskan, muncul itu lagi tuh. Perasaan sedih, perasaan kayak ditinggalkan, perasaan kayak saya ini ditolak, saya tidak diinginkan orang. Nah, ketika saya tahu itu, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini bukan roh jahat, ya, tapi kita harus melatih. Ini yang namanya kecerdasan emosi. Nah, salah satu cara melatih kecerdasan emosi, ya, Alkitab kan bilang, ya, sebentar ada gangguan. Ayatnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan bilang ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang dunia berpikir apa? Jangan ikut berpikir seperti itu. Orang dunia punya emosional seperti apa? Ya, apalagi TikTok ya, Instagram. Wah, saya berharap Anda nanti besar, nanti Anda dewasa, masuki area TikTok. Supaya jangan dikuasai oleh pasukan-pasukan kegelapan. Ini akan diajarkan ya, anak cucu kita akan diajarkan kesalahan demi kesalahan. Penetrasi ke area-area manapun di dunia ini. Jadilah seorang direktur, jadilah seorang pengusaha, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, ya, saya garis bawahi, membedakan manakah kehendak Allah. Apa maksudnya ini? Harus ada identifikasi dalam diri kita, sehingga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak boleh, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Salah satu terapinya ini yang paling terkenal, saudara, cognitive behavior therapy. Apa ini? Terapi pikiran dan tindakan. Terapi ini melihat dari pikirannya dan tindakan seseorang. Terapi untuk identifikasi dan membentuk ulang cara berpikir dan bertindak yang salah. Stepnya gampang, oke, ini saya berharap Anda mengerti ya. Jadi step yang pertama itu, jangan terdistract ya. Jangan dikacaukan dengan bahasa Inggrisnya. Santai ya, saya akan jelaskan. Jadi yang pertama, kita akan menyebut CBT ya.
Coba katakan CBT. CBT. Ya, Cognitive Behavior Therapy itu disingkat CBT. Dalam seterusnya saya akan mengajar ketika saya menyebut CBT itu adalah terapi pikiran dan tindakan ya. Bahasa Inggrisnya CBT. Oke. Nah, terapi ini dimulai dengan step pertama, menemukan automatic negative thought. Jadi cara berpikir yang salah. Nah, saya akan singkat cara berpikir yang salah dengan singkatan bahasa Inggrisnya. ANT. Oke? Automatic Negative Thoughts. Jadi, CBT tadi apa? Terapi pikiran dan tindakan. Sedangkan ANT adalah cara berpikir yang salah. Nah, berikutnya ANT ini akan disebut benteng penjajah. Apa itu? Jadi gini, kalau Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri, kok saya ini tidak merdeka di dalam satu area. Nah, untuk menjadi cerdas emosi, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus terapi pikiran dan tindakan, CBT ini ya. Nah, pertama kali apa yang harus dilakukan? Menemukan cara berpikir yang salah. Wow, ternyata segala tindakan yang salah di muka bumi ini dimulai dengan cara berpikir yang salah. Dan saudara, kenapa saya dalam sekali dalam pengajaran di sini, saya berkutat sangat dalam di sini, karena ini visi saya, saudara. Membongkar tipu muslihat di pikiran. Orang menjadi gila, orang menjadi bunuh diri, orang menjadi tinggal dalam dosa-dosa dan lain sebagainya, itu karena cara berpikir yang salah. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini adalah menemukan cara berpikir yang salah dalam diri kita. Kemudian, step kedua, identifikasi perilakunya. Karena cara berpikir yang salah, pasti perilakunya akan salah. Kemudian yang ketiga, terapi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, esensi dari terapi adalah setuju yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah salah. Jadi kalau ada di dalam kehidupanmu, ada fondasi-fondasi yang dibangun bukan berdasarkan firman Tuhan, itu salah dan harus dikeluarkan. Nah, kita harus setuju di situ dulu nih. Setuju nggak? Ya, ini ya kursor saya di tengah. Firman Tuhan harus menjadi landasan. Banyak orang ya, orang Kristen sudah puluhan tahun percaya Tuhan, gagal ngikut Tuhan karena mentok di ayat. Ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Mereka nggak bisa terima, enggak. Tuhan boleh menguasai seluruh aspek hidupku, tapi giliran soal si A ini ya, si A ini yang udah keterlaluan, ngomongnya udah marah, penuh dengan emosional. Aku nggak akan bisa ampuni. Saudara, orang ini kasihan. Ya, dia tidak pernah bisa menang. Karena apa? Dia tidak menyetujui Alkitab. Tadi di awal ya, kenapa orang itu bisa sakit jiwa? Pendeta saya lihat banyak ya yang sebenarnya sakit jiwa taraf ringan. Bukan gila, tapi sakit jiwa. Kenapa? Karena dia tidak berakar di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus sepakat firman Tuhan adalah segalanya sebelum kita. Andi adalah seorang pria berusia 28 tahun. Sebentar, internet saya nggak stabil. Saya benerin dulu ya, sebentar. Udah lancar, Oke. Pak. Lancar ya? Siap. Jadi Andi adalah seorang pria berusia 28 tahun yang berkali-kali melamar pekerjaan, namun selalu gagal. Padahal ia cukup pintar dan sudah doa puasa sebelum datang wawancara kerja. Wow. Umurnya 28 tahun, gagal terus, sudah doa puasa loh. Dan dia cukup pintar. Kenapa? Kalau Anda gagal melamar sekali ya nggak masalah, ya kan? Tapi kalau berkali-kali berarti ada sesuatu yang salah. Ketika ditarik lebih dalam, bisa kelihatan ya? Bisa.
Identifikasi itu penting. Anda bisa mengidentifikasi Anda sudah 70% menang. Ya. Apa ANT-nya? Situasinya ketika wawancara kerja, ya, warna kuning. Kemudian pada saat wawancara kerja apa yang terjadi? Ternyata dalam pikiran si Andi ini, ya, dia berpikir yang warna biru, aku orang yang selalu gagal. Kemudian warna hijau, aku pasti akan gagal dalam wawancara. Jadi gini, pada saat kerja Andi yang warna kuning itu muncul dua hal, warna biru dan warna hijau, ya. Nah, karena muncul dua hal ini, maka yang warna hijau di paling bawah itu perilakunya munculnya dia menghindar, gugup, tidak mampu menunjukkan kesan kinerja yang baik. Nah, pertanyaan saya, ANT-nya yang mana? Warna apa? Yang biru. Ya, yang warna biru. Jadi ANT ini adalah kita nggak berpikir sesuatu, tapi dia tiba-tiba muncul. Rasa tertolak saya nggak mau mikir rasa tertolak, tapi itu tiba-tiba muncul. Ketika ada penolakan dalam diskusi, ya, ketika ada ngomong sesuatu dan pendapat saya nggak diterima, ANT saya itu tiba-tiba muncul, warna biru. Nah, sebenarnya ANT Andi ini nggak harus dia terima. ANT ini bisa berubah. Nah, pikiran Andi adalah yang warna hijau. Dia setuju dengan ANT-nya. Waktu rasa tertolak saya muncul, saya bisa tidak setuju dengan itu. Enggak, gue ciptaan baru dalam Kristus kok. Walaupun gue ditolak sama orang, gue tetap berharga. Nah, ini sudah merdeka. Sesimpel itu. Minder. Saya ini minder, saya tertolak ya. Pada waktu bertemu dengan kerumunan, itu rasa minder saya muncul lagi, saudara. ANT saya muncul lagi, gitu kan. Nah, pada saat itu saya bilang, hey, aku adalah ciptaan baru. Aku punya otoritas. Ketika aku berbicara, orang akan mendengarkan. Aku punya karunia mengajar, dan aku nggak sembarangan dalam mengajar. Maka aku harus bisa menghormati diriku sendiri sebelum orang lain menghormati aku. ANT itu hilang, saudara. Sekali, dua kali, tiga kali, ANT itu hilang total. Amin. Amin. Jadi identifikasi itu penting. Jadi step yang pertama adalah mengidentifikasi ANT. Oke? Teman-teman udah pinter semua ini ya. Karena kalau ANT itu kita biarkan, maka pikiran kita akan sesuai dengan ANT. Nah, kalau pikiran kita sesuai dengan ANT, maka perilaku kita ya seperti itu. Makanya dia gagal bekerja terus. Nah, step yang kedua, identifikasi kerugiannya. Kerugiannya tidak bisa percaya diri. Akhirnya mengakibatkan gagal wawancara. Coba 1-2 orang, kerugiannya apa dari kasusnya Andi ini? 1-2 orang jawab coba. Cara berpikir yang salah, perilakunya salah, kerugiannya apa? Coba gali lebih dalam lagi. Untuk masa depan dia kira-kira apa gagalnya? Hanya karena satu pemikiran yang salah. Silakan. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Tadi yang jawab namanya siapa ya? Ika. Ika. Salpika. Saud Ika. Ya. Oke. Saud Ika. Ya, tidak ada pekerjaan. Anda lihat ya, dari satu racun, dari satu benteng penjajah, itu bisa akarnya ditanam bahkan sampai anak cucu ya. Orang yang selalu tidak percaya diri pada waktu dia wawancara kerja, dia akan proyeksikan itu ke anaknya. Kekhawatirannya akan dikasih tahu, nak, kalau kamu wawancara kerja ya, kamu begini. Mungkin anaknya bingung, hah? Kok gue biasa aja ya pada waktu wawancara kerja? Benar ya? Ini baru hal simpel, saudara. Ternyata akarnya bisa kemana-mana. Ya, kalau mau digali lebih dalam ya, ini bisa kebaca nggak ya? Bisa. Bisa ya? Saya akan bacakan. Jurnal atau catatan pikiran disfungsional. Contoh identifikasi.
Nomor satu, situasi pemicu. Saat berada di kelas dan teman-teman tidak menyapa aku. Nah, pikiran otomatisnya, ANT-nya, teman-teman sudah mulai bosan dengan aku nih. Kemudian muncul perasaan sedih dan ingin pulang. Tidak mau bertemu siapapun. Ya. Kemudian jurnal atau catatan pikiran disfungsional, contoh evaluasi. Tadi yang atas identifikasi ya, menemukan masalahnya. Oh, masalahnya di cara berpikir yang salah, muncul perasaan yang salah. Nah, sekarang evaluasi. Bukti yang pro dari kasus di atas, iya nih, mereka sibuk mengobrol ketika aku lewat di dekat mereka. Mereka tidak memperhatikan ketika aku lewat. Nah, jadi ini pro terhadap pikiran negatifnya. Setuju dengan pikiran negatifnya. Kemudian pikiran yang kontra, yang tidak setuju. Mungkin mereka masih bercanda di grup dan masih menyertakan aku kok. Kemudian mereka tersenyum dan membalas ketika aku yang menyapa mereka. Jadi saudara, maksudnya gini, pada waktu pikiran negatif itu muncul di dalam pikiran kita bisa bikin self-talk ya. Jadi kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Apakah mereka memang benar, teman-teman ini nggak mau bermain dengan aku? Iya ya, kok mereka sibuk mengobrol ketika aku lewat di dekat mereka? Ya. Oh, enggak. Tapi mereka masih bercanda di grup dan masih menyertakan aku kok. Nah, kita tuh harus banyak yang kontra. Kontra itu tidak setuju dengan pikiran negatif. Ini membantu Anda bereaksi dengan sangat bagus. Semoga Anda mengerti ya sampai di sini. Ngerti. Nah, kemudian puji Tuhan, menerima diri sendiri ini penting, saudara. Ya. Contoh kasus tadi ya, kok di dalam kelas teman-teman ini kayaknya menghindar dari aku. Kalau mereka memang menghindar, Anda harus bisa terima. Oh ya, mungkin aku melakukan kesalahan. Ya udah, aku berubah, berubah, memperbaiki diri ya. Atau misalnya saya berkulit hitam, misalnya saya orang Papua, ya orang Papua sering sekali ngalamin ini, saudara. Mereka sering kali minder. Wah, teman-teman nggak mau bermain karena gua hitam. ANT-nya apa? ANT-nya mungkin aku ini tidak berharga seperti orang-orang lain. Salah. Pertama-tama mereka harus terima diri mereka sendiri dulu. Kulitku memang warna hitam, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Bukan berarti kita membohongi diri kita juga ya. Tapi harus bisa menerima. Orang yang bergaul erat dengan firman biasanya dewasa rohani. Ya. Di sini saya lihat saudara ya, orang-orang yang ikut pelatihan motivator ya, motivasi kayak gimana pun. Anda pernah tahu bintang film Amerika, dia itu komedian, ketawa-ketawa terus tapi mati bunuh diri. Aduh, saya lupa namanya itu. Dia main film itu jadi badut di rumah sakit ya, untuk menghibur orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit itu ya, Robin Williams. Robbie atau Robin ya? Robin Williams. Robin Williams ya. Dia ketawa-ketawa ya. Dia komedian yang lucu. Uangnya aduh nggak usah ditanya. Ternyata mati bunuh diri. Karena ini nggak kecerdas emosi. Ya. Kadang-kadang kita perlu ilmu yang namanya menerima diri sendiri. Bahkan ketika orang-orang di sekitar bilang, lu kok IQ lu jongkok sih? Lu kok bodoh sih? Ya udah kita terima aja. Apakah saya seperti itu? Kalau saya seperti itu, ya udah belajar terus. Jangan malah menyerang balik. Ada kekuatan dalam menerima diri sendiri ya. Bisa menerima kekurangan dan kesalahan diri sendiri, berdamai dengan konflik batin apapun dalam diri kita. Esensi kedewasaan rohani adalah melihat dengan cara Tuhan melihat. Kekuatan dari menerima diri sendiri itu sebenarnya adalah bahwa Tuhan menerima kita. Bagaimana mungkin kita tidak menerima diri sendiri? Nah, ini berat, saudara. Kalau kita lengkap seluruh anggota tubuh kita aman.
Tapi kalau Anda dilahirkan ya tangan Anda tidak punya tangan, itu menerima diri sendiri susah. Tapi tetap firman Tuhan mengatakan bahwa engkau itu kejadianmu indah, kejadianmu dahsyat. Ya. Sekali waktu Anda melayani ya, Anda pernah melayani nggak teman-teman perempuan bibirnya sumbing? Waduh, itu susah banget dilayani. Karena dia merasa dirinya sampah. Dia merasa Tuhan tidak sayang sama dia. Kalau Tuhan sayang sama dia, kenapa lahir bibirnya sumbing? Bagi seorang perempuan ya, bibir sumbing itu dia kayak udah nggak punya arti. Mindernya tingkat tinggi. Dan beberapa orang yang sumbing itu saya dapati sudah beberapa kali coba bunuh diri. Ini harus diajarkan menerima diri sendiri. Engkau cantik, tetap tidak kurang seperti manusia normal lainnya. Jadi esensi kedewasaan rohani adalah melihat dengan cara Tuhan melihat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat dulu, nanti sebelum lupa, nanti akan saya jawab ya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kecerdasan emosional yang tinggi, saudara. Dia mencontohkan kepada kita. Emosinya dia tidak terombang-ambing karena kesakitan yang dia terima. Anda bayangin ya, ini disiksa, Anda melihat di depan mata Anda, orang ini, algojo ini, mau bunuh Yesus. Dan bisa bilang, Bapak ampuni mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Ini kecerdasan emosionalnya perfect. Wow. Dan dia, Tuhan, inginkan kita punya kecerdasan emosional yang sama. Katakan amin. Amin. Kalau dia kasih perintah itu, artinya mungkin nggak kita bisa punya kecerdasan emosional yang sama? Mungkin. Sangat mungkin. Mungkinnya itu adalah ketika Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Pelan-pelan kita belajar mengampuni ya. Saya mau Anda untuk melihat kasusnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini ngomong, Bapak ampuni mereka. Bukan dengan kondisi enak loh. Ya, punggungnya ini udah nggak berupa punggung. Ya, kelihatan tulangnya, kelihatan tulang rusuknya. Ya, di atas kayu salib napasnya susah, saudara. Mana diejek-ejek sama semua manusia. Dan lagi dia melakukan itu untuk manusia itu pula. Dalam rupa manusia, ada nggak ANT Tuhan Yesus? Ayo. Nggak ada. Ada nggak ANT Tuhan Yesus? Ada. Ada. ANT Tuhan Yesus kelihatan pada waktu dia dicobai. Pada waktu dia dicobai dikatakan, sembahlah aku, maka seluruh alam semesta aku berikan kepadamu. Itu setan mau katakan, lu nggak usah susah payah disalib. Cukup menyembah aku, maka akan aku berikan. Ini setan itu sering jadi ANT kita. Ya, bahkan Tuhan Yesus pasti ANT itu ada sebagai manusia loh ya. Tapi dia bisa kalahkan segala rasa sakitnya sebagai manusia. Dia merasakan sakit yang kita rasakan, saudara. Orang bilang ya, kesakitan di muka bumi ini adalah kesakitan ibu mengandung. Betul seperti itu, ibu-ibu? Silakan angkat tangan. Ya, tapi saya percaya kesakitannya Tuhan Yesus berpuluh-puluh kali lipat, saudara. Dan pada waktu dia dikasih anggur asam sebagai anti bius ya, itu sebagai penghilang rasa sakit, Tuhan Yesus tolak. Dia benar-benar mau menerima segala penderitaan, segala kesakitan kita ketika di kayu salib. Tapi sebagai manusia, emosionalnya dia ya, nggak ada kekesalan. Wow, saya nggak bisa bayangin Tuhan, ini Tuhan yang aku sembah ini luar biasa. Aku bakalan ngefans, aku bakalan cinta mati sama Engkau Tuhan. Bayangin, dia di kayu salib menderita sakit, disiksa ya, dicemooh saat itu, nggak ada rasa kesal. Wow. Kalau dia punya rasa kesal, dia nggak mungkin bisa ngomong, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perintah kasihilah musuhmu, dan berkatilah orang yang mengutuki kamu.
Ini hanya bisa dilakukan orang yang dewasa rohani. Amin. Dan saya berdoa Anda semua menjadi dewasa rohani. Amin. Oke. Kita masuk ke ANT. Ya. Jadi untuk menjadi cerdas emosional ini kita harus bisa mengerti ANT apa. Selanjutnya saya akan sebut benteng penjajah ya. Saya langsung kasih contoh. Yang A ada ABC ya. Saya minta seorang demi seorang menyebutkan apa yang perlu dijelaskan yang saya lingkari ya. ANT-nya apa, kerugiannya apa, terapinya apa. Oke? Untuk kasus nomor 1, silakan angkat tangan siapa yang mau mengerjakan. Kasus nomor 2, kasus nomor 3, silakan angkat tangan yang mau mengerjakan ya. Saya minta 2 orang dari murid dan 1 orang dari tamu ya. Nomor 1, siapa yang mau mengerjakan? Seorang suami menelepon istrinya berkali-kali di waktu siang saat ia kerja, tapi nggak pernah nyambung di jam yang sama gitu kan. Tiba-tiba ia menuduh istrinya selingkuh. Nah, coba kembangkan kasus ini. ANT-nya apa? Kerugiannya apa? Bagaimana menerapinya? Ya. ANT-nya menuduh istrinya selingkuh. Ya. Terus lanjutin. Kerugiannya rumah tangga rusak dan terapinya keterbukaan. Oke. Keterbukaan. ANT-nya itu ketidakpercayaan ya. Nah, kalau orang tidak percaya kayak gini, biasanya ini bukan kasus yang pertama kali. Kalau dengan istrinya tidak pernah ada kasus, lihat ke belakang. Oh, selama didikan orang tuanya, dia melihat mungkin pernah melihat perselingkuhan ayahnya, pernah melihat perselingkuhan ibunya, sehingga ANT ini bisa muncul. Saudara, saya mau kasih tahu ya triknya. ANT ini jahat nggak? Jahat. ANT ini jahat, tapi jadikan dia sahabat untuk mengingatkan kita. Karena ANT boleh muncul nggak? Boleh. Kita nggak bisa kuasai alam bawah sadar. ANT ini tempatnya di alam bawah sadar. Kita nggak bisa ngatur alam bawah sadar kita. Dia bisa sewaktu-waktu muncul, tapi kita bisa memaknai dengan makna yang baru. Oh, kok gue telepon istri gue nggak bisa ya di jam yang kayak begini ya? Nah, kita belajar untuk kuasai dulu emosional kita. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi begini, mungkin dia lagi begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seandainya memang ternyata istrinya selingkuh? Silakan, yang tamu dari luar boleh menjawab juga ya. Jadi ANT ini pakai sebagai sahabat yang baik untuk mengingatkan kita, gitu. Tapi firman Tuhan menjadi solusinya. Nah, pertanyaan saya, ketika ANT mengingatkan, nggak ditelepon jam segini nggak bisa terus nih, jangan-jangan selingkuh nih, gitu kan. Nah, kita seharusnya seperti apa? Dan bagaimana bila ternyata benar dia selingkuh? Ayo silakan dijawab. Kita diskusi ya. Kalau memang dia selingkuh, terus apa? Jangan berprasangka buruk. Sebelum berprasangka buruk itu seharusnya bertanya dulu. Ya. Jadi walaupun kecurigaan ada di dalam diri kita, emosional kita harus stabil. Wah, ini susah, saudara. Kalau orang udah diliputi dengan judgmental ya, jadi udah menghakimi, belum apa-apa udah menghakimi, jump to conclusion ya. Nanti kita akan belajar itu ya, step by step-nya. Ini susah untuk tetap menguasai emosional. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata terbukti benar dia selingkuh?
Saya kok. Silakan. Kalau saya sih, kalau misalnya memang selingkuh kan, kita jangan langsung ambil keputusan dulu. Habis itu kita mencari solusi bagaimana supaya istrinya bisa tetap setia dengan suaminya. Dan tanyain kenapa selingkuh, ada apa dengan kesalahan dengan suaminya gitu sih. Dari Oke. saya. Ya, thank you Angga. Ya, betul sekali. Saudara, saya mengajari Anda. Saya berharap ini kita pelajari, ini kita ingat-ingat ya. Solusinya tadi apa? Kembali lagi firman Tuhan. Jangan biarkan diri kita membuat solusi ini, solusi ini, solusi ini. Oh, nanti gua akan begini, nanti gua akan begini. Biasanya salah, saudara. Karena apa? Kita sudah terlanjur dikuasai emosional. Kurang ajar lo ya. Gua udah jadi suami yang baik, lu selingkuh. Gua lagi kerja, lu begini. Nah, ini udah amblas. Udah dikuasai emosi. Ya. Ini bahkan saya berkata kayak begini kepada diri saya, saudara. Ini namanya kita berubah jalan. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Boleh nggak orang bercerai? Tidak. Tidak boleh. Apa yang harus dilakukan kalau memang terbukti selingkuh? Menyelesaikan sesuai dengan firman Tuhan. Harus diampuni. Nanti kita masuk ke situ ya, lebih lanjut tentang suami istri ya. Saya dapat pelajaran dari Tuhan, nanti akan saya ceritakan. Kita masuk ke kisah B. Si Bambang selalu marah apabila kalah dalam bermain game, kompetisi. Yuk, saya minta salah seorang menjelaskan secara detail, lihat akarnya. Kira-kira ANT ini bisa muncul kenapa? Ya, si Bambang ini udah gede ya. Dia selalu marah apabila kalah dalam bermain game atau kompetisi. Marahnya itu agak nggak normal untuk ukuran orang dewasa. Ya, silakan. Kalau ANT-nya itu mungkin dia pahit, akan mempunyai kepahitan. Kepahitannya kenapa? Karena dia kalah dalam bermain kan, mungkin dia mempunyai rasa yang minder, mungkin gengsi. Oke. Gengsi Ya. dengan teman-temannya. Ya, cukup bagus ini. Kerugiannya apa? Mungkin akan kehilangan teman-temannya mungkin. Ya, betul sekali. Nah, ini kita belajar, saudara percayalah, ketika Anda mengerti ANT, ya, Anda melihat lawan bicara Anda, ini orang kok aneh ya? Anda nggak akan menghakimi sesuai dengan kelihatannya. Anda akan langsung cari ANT-nya apa. Ini penting banget, hamba Tuhan kita ngerti. Si Bambang selalu marah apabila kalah dalam bermain game atau kompetisi. Itu bisa banyak kemungkinannya. Bisa jadi ketika dia menang, harga dirinya muncul. Makanya dia kejar terus. Atau bisa jadi dia merasa tertolak. Bisa. Dengan dia kalah itu sebenarnya dia merasa tertolak. Ya. Atau dia tidak bisa menerima kekalahan. Karena kalah itu sama dengan pecundang. Kalah sama dengan nggak punya nilai. Ya. Oh, ternyata asik ya. Belajar kayak gini ini asik. Karena apa? Ini ilmu yang kita praktekkan sehari-hari. Kadang berapa banyak kita lihat ya, bahkan di dalam sekolah teologi ya. Sering loh. Kasus-kasus kayak Bambang ini ada. Contoh kemarin yang saya bilang ya, hamba Tuhan ya, hamba Tuhan besar, namanya besar, jadwalnya digeser, dia bisa marah. Mungkin akarnya bisa sama dengan si Bambang ini. Ya, ada sesuatu yang nggak beres di dalam emosionalnya dia. Nah, terapinya kayak gimana? Saudara, kenapa terapi ini kita harus dapat sampai akarnya? ANT-nya apa? Akarnya apa? Kenapa? Karena beda akar, beda terapi. Akarnya kalau itu masalah penerimaan diri sendiri, terapinya kita cari di dalam firman Tuhan apa? Akarnya tentang gambar diri yang hancur, maka terapinya beda lagi. Nah, saya berharap Anda bisa menggali soal-soal kasus ini sangat dalam ya. Gali sangat dalam, kemungkinan demi kemungkinan apa aja. Maka Anda akan menjadi seorang konselor yang luar biasa. Anda akan memerdekakan orang dengan sangat luar biasa. Karena pemahaman Anda sangat banyak. Oke? Jadi, sekali lagi terapinya
ketika saya berkata-kata terapi, langsung cari ayat firman Tuhan ngomong apa tentang ini. Yang C sekarang, ayo tamu nih. Saya kasih kesempatan. Kasusnya lain ini. Silakan tamu. Saat Alex pelayanan, ia mendapatkan info di WA. Ya. Si Alex ini lagi di pelayanan, di mimbar, dikasih tahu ayahnya meninggal. Ia sempat berkaca-kaca, tapi ia menyelesaikan khotbahnya yang memberkati orang banyak. Coba digali lebih dalam. Apa yang terjadi dengan Alex? Ayo silakan, Cemiria, Yovita, Andrean Hangga, Pak Jujur, siapa lagi? Jonathan, Anton, Agustin. Ayo, salah seorang yuk. Cepat yuk. Mungkin ANT-nya dia merasakan kesedihan. Ya, oke. Terima kasih. Itu Cemiria tadi mau buka mic, mau ngomong ya. Kalau menurut saya ini responnya tepat ya. Nggak ada. Maksudnya bukan ANT. Nggak tahu. Karena dia langkah-langkahnya udah apa namanya, dia bisa menguasai emosinya. Ya. Jadi dia nggak membiarkan kondisi itu mempengaruhi dia dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, tepat sekali. Thank you ya. Mohon maaf ini baru dikasih tahu Pak Jonathan ternyata ya. Wah, shalom Pak Jonathan. Salam hormat Pak. Oke. Ya, ini tepat sekali. Ketika Anda belajar tentang ini, Anda bisa lihat mana orang yang sudah merdeka, mana orang yang belum. Ya, sekalipun saya sudah bisa mengajar tentang ini, saya punya pemahaman yang sempurna, belum berarti ya kecerdasan emosional saya sejalan dengan pengetahuan saya. Saudara, untuk belajar ya, Anda jadi profesor mungkin butuh 10-15 tahun, Anda bisa mengerti seluruh hikmat yang di dunia ini. Tapi kecerdasan emosional Anda itu dibangun dari tersandung batu, marah, dikecewakan, itu tidak gampang, saudara. Jadi ini kita penting banget. Kita penting banget untuk mengerti ini ya. Oke. Materi saya sudah selesai, kita langsung ke contoh kasus. Suatu hari saya diajarkan Tuhan tentang kecerdasan emosional. Yang saya rasakan saya itu sangat kurang di area itu ya. Dan kalau Anda lihat nanti ya, semua pelajaran saya itu merupakan bekas-bekas lobang saya jatuh di area situ. Ya. Dari zaman dulu saya ini orangnya pendendam. Kalau punya pacar ya, pacar saya itu mengeluh. Kamu tuh segala kesalahan saya kamu bisa ingat semuanya gitu kan. Terus saya juga bilang, loh saya juga nggak mau seperti itu. Tapi otak saya, desain saya, entah kenapa saya bisa menyebutkan satu persatu. Kesalahan dan dosamu minggu lalu, bulan lalu, dan lain sebagainya. Ternyata, desain saya memang untuk mengajar. Jangan disalahgunakan. Dan sekarang saya menepati panggilan saya. Wah, ingatan demi ingatan itu ya. Proses demi proses ketika saya mengalami kesusahan, ketika saya mengalami dijajah itu ya. Itu menjadi bahan pelajaran yang sangat bagus, saudara. Kalau Anda orang ungu, Anda orang melankolis ya, itu biasanya orang-orang yang tepat. Saya orang melankolis ya, tulen. Itu adalah orang yang tepat untuk menjadi pengajar. Kenapa? Orang yang mengajar dengan detail itu adalah orang-orang yang ungu, saudara. Bisa mengajar itu sangat detail karena melibatkan empati, melibatkan emosionalnya. Suatu hari ya, di dalam mobil saya lagi nyetir, ini saya rasakan benar-benar Roh Kudus itu ngajak ngobrol saya, saudara. Dengarkan baik-baik. Roh Kudus itu ngomong kayak begini. Pada waktu itu saya masih punya pacar ya. Roh Kudus bilang kayak begini.
Bagaimana seharusnya bukti cinta kepada istrimu? Roh Kudus bilang, bagaimana bukti cinta yang terbesar? Kamu kan mengatakan bahwa saya mencintai istrimu. Nah, Tuhan itu tanya, buktinya apa? Saya jawab, wah, saya akan membelanjakan apa yang dia suka dengan uang saya. Sekalipun saya nggak punya uang, saya akan belikan tiket keliling dunia. Sekalipun saya nggak punya uang, itu bukti cinta terbesar saya. Roh Kudus bilang, kurang. Apa bukti cinta terbesar Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Bukti cintamu yang terbesar adalah tetap mencintai dia, tidak kurang sedikit pun, ketika dia selingkuh. Wah, saudara, ketika Roh Kudus ngomong kayak gitu, saya bilang, enggak bisa. Saya orang yang kalau saya diselingkuhi, ya Alkitab juga mencatat ya, karena berzina orang boleh kawin lagi. Saya langsung bilang, ya saat itu ya. Jadi percakapan dengan Tuhan itu saya bilang di dalam mobil ini, saudara. Tuhan, semua dosa istri saya bisa terima. Tapi ketika dia selingkuh, saat itu juga saya akan ceraikan. Tuhan nggak ngomong apa-apa loh. Tuhan nggak membalas omongan saya. Tuhan nggak membalas diskusi saya. Tapi dalam diri saya, dalam hati saya tahu itu yang harus saya lakukan. Cinta yang terbesar saya kepada istri saya itu bukan pada waktu saya memberikan sesuatu tanpa pengorbanan. Pada waktu dia selingkuh, di titik dia terjatuh ya, di titik dia terdalam jatuh gitu kan, seharusnya saya mengasihi kan. Artinya saya benar-benar harus mengampuni, saya harus bisa mengalahkan ya emosional dalam diri saya dan tetap mengasihi dia pada waktu dia selingkuh. Saudara, pada waktu itu saya bertobat, benar-benar bertobat ya. Pikiran saya ini, saya kembali kepada yang tadi itu ya, badan tubuh roh bercermin sama firman. Susah nggak? Susah. Tapi saat itu saya diubahkan sama Tuhan. Iya ya. Kalau saya mencintai istri saya dalam keadaan baik, dalam keadaan dia mencintai saya, belum ada pengorbanan. Ya, pengorbanan yang sesungguhnya itu adalah ketika pengorbanan emosional ya. Ini yang dilakukan Kristus. Tidak ada alasan untuk menyelamatkan kita pada waktu kita masih tersesat, tapi dia tetap mengasihi kita. Wow. Untuk bisa mengampuni orang yang selingkuh, itu kecerdasan emosionalnya sudah lulus, saudara. Jadi orang yang cerdas emosionalnya adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya. Siapa musuh terbesar diri kita? Diri kita sendiri kan? Sebagai orang yang dibesarkan dengan penuh luka. Waduh, saya berdarah-darah, saudara, untuk bisa cerdas emosional ini. Tapi kita dituntut untuk bisa seperti itu. Yesus bukan cuma sekedar ngomong ya. Dia sudah lakukan. Kenapa pada waktu dia disalib ya? Seharusnya kan ya fair-fair aja kan? Nggak usah mengeluarkan kata-kata, ya Bapak ampunilah mereka. Betul nggak? Karena di ayat lain dikatakan, terkutuklah orang yang membuat dia tersalib. Dia akan disalibkan, tapi terkutuklah orang yang akan mengerjakan itu. Dalam nubuatan-nubuatan Nabi ya. Tapi Yesus memilih untuk mengampuni loh. Ini sejalan dengan ayat dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dia bisa selesaikan itu sampai akhir dan dia katakan it is finished. Sudah selesai ya. Apa yang Yesus lakukan ini benar-benar 1000% sempurna dan dia inginkan Anda dan saya untuk masuk di dalamnya. Semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus ajarkan harus kita lakukan. Jadi dunia hari-hari ini butuh seorang pengajar yang totalitas 100%. Nggak boleh pakai pikiran-pikiran duniawi. Nggak boleh pakai ilmu-ilmu psikologi dunia. Semuanya harus kembali kepada Alkitab. Dan saya melihat, ya adik-adik, potensi-potensi itu ada di dalam Anda. Juga para pendengar-pendengar ya. Ayo.
Untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tidak akan mungkin bisa kalau engkau nggak cerdas emosional. Ya, pelayananmu akan terganjal oleh masalah emosionalmu. Ya, kok dia diperhatiin lebih sih? Anda tahu contoh siapa hamba Tuhan yang jatuh soal emosional ini? Daud dan Saul. Daud dipuji lebih hebat. Wah, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar itu ya, dia tidak bisa mengalahkan ANT-nya. Jatuh. Udah jatuh ya segera tobat, kan harusnya seperti itu ya. Tapi sampai terus-terusan. Sampai dikatakan roh Tuhan dicabut, hilang dari dia. Muncul roh-roh yang lain. Daud ketika mendapati Saul ya, Daud ini ya saya bisa bayangkan Daud itu pasti ada bencinya ya, ada bencinya, tapi dia bisa kuasai ANT-nya. Pada waktu di gua, dia seharusnya bisa membunuh Saul, tapi dia bisa kuasai kecerdasan emosional yang tinggi. Wow. Saudara, salah satu tugas kita dikatakan ya, kerjakanlah keselamatanmu. Kita mengerjakan basicnya dari keselamatan yang kita terima ini. Apa sih yang harus dikerjakan? Salah satunya adalah menjadi cerdas emosional. Penting buatmu ya. Tadi dikatakan ya, adik-adik yang ada di sini yang sudah belajar tentang ini, mungkin kecerdasan emosional Anda lebih cerdas daripada para profesor yang sudah puluhan tahun ya. Dia selalu dapat sanjungan, selalu dapat pujian ya kan. Wah, disertasinya bagus. Pekerjaannya luar biasa, hasil-hasilnya luar biasa. Dia belum pernah ngalami namanya penolakan. Orang yang sudah sering mengalami penolakan, kalau dia bisa menang atas itu, kecerdasan emosinya pasti bagus, saudara. Kecerdasan emosi itu bukan bicara kayak, saya bisa senyum-senyum ya. Saya bisa senyum tapi dalam hati marah ya. Itu topeng. Itu topeng. Kecerdasan emosi, benar-benar Anda bisa meredakan yang di dalam sini. Buat saya dimulai dari hal-hal simpel. Ketika hati saya terganggu, saya bisa ngomong tetap pelan. Oke? Saya kasih PR. Saya kasih PR, nanti tolong di-submit ya, melalui WA mungkin ya, Rick ya. Kepada saya, para pengunjung juga tolong kerjakan PR-nya ya. Tolong ceritakan satu peristiwa ketika engkau hebat dalam melakukan kecerdasan emosional. Ya, tadi kita udah belajar ya, mana yang nggak cerdas, mana yang cerdas. PR-nya cuma gampang kok. Anda itu kayak cerita sama saya. Ya, kumpulkan dalam WA, submit. Apakah saya kasih nomor WA saya, Rik? Atau gimana? Iya Kak, boleh Kak. Boleh ya? Oke, nomor WA saya akan tulis. Saya minta dikumpulkan hari ini ya. Jadi besok saya bisa mengerti. Nomor WA 082345676899. Dengan begini saya mengerti Anda menangkap apa enggak ya kecerdasan emosi. Jadi sekali lagi kecerdasan emosi itu apa? Adalah kemampuan kita mengalahkan diri kita sendiri. Pernah nggak saya mengalami ini? Pernah, ya. Sering Tuhan ajar ya. Kayak tadi contohnya ya, Roh Kudus bilang, contoh mengasihi yang terbesar adalah mengasihi ketika pasanganmu selingkuh. Oh ya, satu lagi. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang boleh cerai nggak? Boleh cerai itu terpaksa sebenarnya. Karena pada mulanya tidak demikian. Tapi orang-orang memaksa kepada si Musa, karena zina, orang boleh cerai. Betul ya? Dan ini menjadi alasan untuk orang-orang cerai di sekarang ini. Nah, pertanyaan saya, pada waktu dulu Perjanjian Lama, orang berbuat zina, hukumannya apa, saudara? Dirajam pakai batu. Dirajam mati. Nah, jadi kalau orang sudah pasangan saya berbuat zina, dia pasti dirajam batu sampai mati. Artinya dia udah mati. Makanya saya boleh nikah lagi.
Kenapa? Karena pasangan saya udah mati. Nah, itu jangan dijadikan alasan untuk sekarang. Betul nggak? Lah kalau sekarang istrimu selingkuh, suamimu selingkuh, kan kita tidak pakai hukum Taurat. Dia tidak dihukum, tidak dirajam sampai mati. Ya, Alkitab bilang solusinya harus tetap mencintai apa yang sudah disatukan, tidak boleh dipisahkan. Betul ya? Saya baru ketika beberapa tahun ya, hamba Tuhan menjelaskan. Musa mengizinkan orang kawin lagi karena pasangannya udah mati, dirajam batu. Supaya dia tetap hidup kudus, nggak main-main perempuan, ya silakan nikah lagi. Wow, Alkitab ini benar-benar luar biasa. Nggak bisa dipahami oleh pikiran kita. Saya belajar beberapa kitab yang lain, saudara. Semuanya itu kelihatan. IQ-nya manusia yang mencatat. Tapi Alkitab, wah, ini benar-benar yang dari atas itu. Yang dari sorga menurunkan yang kita nggak bisa pahami. Hal-hal yang kita belum bisa mengerti dengan hikmat kita. Itu Alkitab kita. Boleh kasih tepuk tangan untuk Alkitab kita ya. Ini benar-benar firman Tuhan. Nggak ada di tempat lain. Ya, luar biasa. Oke, jadi itu PR-nya. Kita akan masuk ke pertanyaan. Kak, bisa diulang nggak PR-nya? PR-nya adalah menyebutkan ya di dalam WA itu Anda cerita menyebutkan tindakan Anda pada waktu melakukan kecerdasan emosional. Ya, jadi ini dibutuhkan kejujuran dengan diri Anda sendiri ya. Tadi kan kita udah belajar tentang kecerdasan emosional. Pastilah, saya percaya kita ini anak-anak Tuhan pasti udah pernah belajar ya. Ketika ANT itu muncul dan Anda bisa tolak ya, Anda tetap bisa cool. Nah, saya minta Anda ceritakan. Jadi di sini ada berapa orang ya, semuanya ya. Silakan chat ke saya di WA, nomor WA-nya udah ada. Oke. Dikumpul hari ini ya. Pertanyaan, gimana dengan tuntutan dari lingkungan? Misalnya keluarga, guru, dan lain-lain. Oke, ini contohnya apa ya? Maksudnya tuntutan dari lingkungan kayak gimana ya? Bisa open mic, Cemiria? Halo, Cemiria? Ya, gimana dengan tuntutan dari lingkungan? Ini maksudnya gimana ya pertanyaannya? Bisa dijelaskan sedikit? Tadi kan dibahas tentang penerimaan diri kan? Ya. Ya, oke. Katakanlah kita udah fine sama diri kita sendiri gitu loh, nggak ada masalah gitu kan, tipe orang yang santai gitu. Tetapi kan seringkali tuntutan lingkungan itu berbeda ya. Nah, tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga itu seringkali kan memaksa kita untuk merubah karakter kita, merubah sikap kita, dan itu bisa jadi membuat kita self acceptance-nya jadi berkurang karena kita merasa oh kita salah ya ternyata selama ini untuk menerima kondisi kita yang seperti ini gitu loh. Oke, ya. Kalau saya melihatnya, kita diskusi ya. Jawaban orang bisa berbeda-beda, tapi dalam pemahaman saya, apa yang Tuhan ajarkan itu adalah proses untuk melatih. Ya. Jadi kayak begini, contoh saya ya, Tuhan kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang benar-benar bobrok ya, menurut saya. Bobroknya itu dalam artian tidak mengerti tentang kebenaran sama sekali. Kalau orang nggak ngerti kebenaran, maka ya muncul banyak ANT ya. ANT ini menghasilkan perilaku-perilaku yang salah. Kenapa saya ada di dalam keluarga yang seperti ini? Jawabannya simple. Kalau saya tidak ditempatkan sama Tuhan, di dalam keluarga yang seperti ini, tidak akan muncul seorang Yosua yang sekarang bisa mengajar kepada Anda semua. Jadi, kalau Anda ya sudah belajar, tapi masih terus kena lingkungan-lingkungan yang seperti ini, percayalah, Tuhan ingin Anda menang. Ya, kenapa seorang Daud pelajarannya bisa kayak begitu? Kalau Daud nggak mengalami pelajaran-pelajaran kayak gitu, dia nggak akan bisa menulis Mazmur yang indah. Mazmur 23, ya, dan lain sebagainya. Artinya Tuhan itu mau Anda maju lebih dalam lagi. Ya. Pernah tahu kata-kata berhikmat ini? Pada waktu aku minta, Tuhan, singkirkan orang ini, Tuhan. Yang Tuhan lakukan bukan menyingkirkan orang itu. Ya.
Orang yang mengganggu kita ini nggak disingkirkan, ditambah 2 lagi loh. Artinya Tuhan mau kita punya benteng yang benar. Ya, mungkin seperti itu jawabannya ya. Jadi masalah yang utama itu bukan orang-orang itu, bukan pemicu-pemicu yang di luar. Sebenarnya masalah yang utama ada di dalam kita ini. Pemicu-pemicu itu hanya untuk menunjukkan bahwa diri kita itu punya masalah ya. Oke, saya rasa kecerdasan emosional butuh proses. Tepat sekali Pak. Ya, ini butuh proses. Makanya ya ujian-ujian dari orang luar itu, itulah yang membantu kita untuk mengerti. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri ya. Sudah waktunya selesai ya. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, aku mengucap syukur kami boleh belajar sama-sama Tuhan. Firman-Mu